peluang asuhan Patrick Kluivert untuk bisa melangkah ke Piala Dunia memang sejatinya sangat-sangat tidak mudah. Meskipun begitu, kita harus percaya kalau segala kemungkinan tentu masih bisa terjadi. Tentu kita tahu, kalau musuh Indonesia sejatinya bukan cuma lawan di atas lapangan, melainkan juga orang-orang yang ada di balik layar, dan AFC beserta gerombolan Sultan Timur Tengahnya. Sebagaimana kita tahu, juragan-juragan minyak ini adalah musuh terbesar Indonesia sekarang ini. Bukan apa-apa. Beragam kejanggalan yang mereka timbulkan itu emang jelas kelihatan banget. Termaksud yang baru-baru ini, yaitu soal penunjukan tuan rumah ronde keempat dalam diri Arab Saudi serta Qatar, yang dianggap ada kepentingan geopolitik organisasi di sana, di mana di dalamnya ada kalimat, selain donatur dilarang protes. Ya, kalimat itulah yang saat ini menjadi masalah besar di ronde keempat ini. Namun di balik itu, apakah kalian tahu? Pantas saja AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat. Ternyata, bahwasannya Qatar dan Arab Saudi adalah sponsor utama Piala Dunia 2026. Memang kalimat uang adalah segalanya itu memang benar adanya. Selain donatur dilarang protes. Mungkin itulah kalimat bagi Qatar dan Arab Saudi saat ini. Ya, atas dasar itulah di tengah situasi sulit yang dihadapi saat ini, salah satu cara untuk melawan mereka, ya dengan memperlihatkan permainan menarik, sama persis dengan apa yang dilakukan Jepang ataupun Korea Selatan misalnya. Tentu kita sebagai fans Garuda menuntun Patrick Kluivert harus membawa Indonesia ke Piala Dunia di ronde keempat nanti. Tidak ada tawar-menawar lagi, dan tidak ada alasan apapun. Patrick Kluivert harus menempatkan Indonesia sebagai juara grup di ronde keempat nanti, menanggapi Arab Saudi dan Qatar yang menjadi tuan rumah ronde keempat nanti. Patrick Kluivert mengatakan tidak mempermasalahkan mau tuan rumahnya di mana aja. Menurutnya asalkan semua tim mendapatkan perlakuan yang adil dan fasilitas yang memadai. Kluivert juga menekankan bahwa yang terpenting adalah jadwal yang merata dan tempat pertandingan yang baik, ungkapnya kepada awak media. Yang mungkin Kluivert baru sebentar melatih Indonesia. Kluivert belum tahu aja drama-drama di lapangan jika bertemu Arab Saudi apalagi Qatar. Memang rasa-rasanya sumpah muak banget tidak sih kalau kita ngomongin AFC beserta gerombolannya. Sebab harus diakui, kalau adanya pong kali kong di antara mereka emang nyata adanya. Dan sudah banyak kasus yang terjadi. Dan sialnya di ronde keempat nanti Indonesia akan berhadapan dengan 5 negara Timur Tengah yang masuk ronde keempat. Kalau soal sisi teknis permainan, okelah kita bisa percaya diri kekuatan kita juga tidak kalah. Bahkan timnas Indonesia menjadi tim termahal kedua setelah Uni Emirat Arab. Tapi soal non-teknis itu loh yang ngeri-ngeri sedap. Apalagi kita pun juga nggak punya power lebih. Mengingat di struktur keanggotaan AFC, Indonesia sama sekali tidak punya wakil. Terutama ya di posisi-posisi penting. Ya kita hanya bisa berdoa saja. Semoga kita dijauhkan dari wasit jahanam. Karena keputusan wasit adalah lawan yang paling berat daripada melawan 11 pemain lawan. Ketika melawan tim-tim Timur Tengah, intinya para pemain harus bisa menjaga emosi dan tidak terpancing drama-drama para pemain lawan. Terutama pemain kita seperti Justin Hubner harus bisa mengendalikan emosinya. Seperti kita tahu, pemain ini selalu terkena kartu kuning hingga kartu merah. Masalahnya Justin Hubner adalah tipe orang yang sangat gregetan kalau melihat lawannya melakukan drama-drama di lapangan. Ya di sini pilihannya juga sangat berat. Pasalnya Arab Saudi dan Qatar berada di dalam satu pot, yaitu pot 1. Maka dari itu pilihannya adalah Indonesia satu grup dengan Arab Saudi, atau mending satu grup dengan Qatar. Ya menurut admin sih mending satu grup dengan timnas Arab Saudi daripada Qatar. Kenapa milih bertemu dengan Arab Saudi? Pasalnya melihat pertandingan sebelumnya, Indonesia menang 2-0 saat di GBK lalu. Di balik itu, sebagai negara yang besar, tidak berlebihan rasanya kalau kita bangga bilang Indonesia adalah negara yang sangat mencintai sepak bola dan kecintaan publik tanah air, terutama setelah mereka memastikan diri lolos ke babak ronde keempat dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan segala peluang yang ada.
Indonesia terus mendapatkan banyak sorotan, sekaligus dukungan dari berbagai elemen untuk bisa menembus tebalnya dinding dunia. Salah satunya dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Bahkan Infantino cukup berharap kepada Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, di lain sisi, perjuangan timnas Indonesia untuk meraih mimpi ke Piala Dunia harus diakui memang sangatlah berat. Tergabung di grup neraka, tim Garuda seolah jadi tim yang diremehkan di awal karena jarak ranking yang terlampau jauh dengan tim-tim lain. Bahkan ada juga narasi yang menyebut ketika itu kalau Indonesia hanyalah bocah kemarin sore yang tidak sengaja masuk ke grup maut. Namun yang terjadi, mental Garuda tidak menggambarkan kalau tim ini adalah tim dengan ranking 3 digit. Meski di laga pamungkas kita harus mengakui Jepang dengan skor telak 6-0. Namun sebagai tim debutan timnas tampil cukup oke dengan mengoleksi 12 poin dari 10 pertandingan selama babak ronde ketiga. Bahkan dengan koleksi 12 poin memastikan Indonesia lolos ke babak ronde keempat. Come on! Keep it! Look at that! Sementara itu, jika berbicara soal fanatisme Indonesia, memang tidak usah ditanya lagi. Dimanapun Indonesia, beneran selalu punya supporter yang selalu siap memberikan dukungan. Itulah kenapa tim Garuda tidak akan pernah sendirian. Dan hal itu bisa kita lihat baru-baru ini, saat tim Indonesia bertandang ke markas Jepang. Meski skuad Indonesia remuk dihantam pasukan Nippon, namun dukungan luar biasa tetap diberikan oleh fans yang mengatasnamakan Ultras Garuda. Bahkan coba sebutkan fans Asia mana yang datang away tapi bikin koreo yang cukup megah kalau bukan Indonesia. Bahkan koreo supporter Indonesia di Jepang kemarin benar-benar menyita banyak perhatian media-media di dunia. Mereka menyebut baru pertama kali melihat supporter away membentangkan koreo di kandang lawan. Sementara itu, keberhasilan timnas lolos dari grup neraka pada akhirnya membuat media-media internasional kembali menyoroti kiprah Indonesia di ronde ketiga ini, di mana tak sedikit yang merasa kalau Indonesia adalah tim yang selalu bisa bangkit ketika dalam situasi terjepit. Dan di babak ronde keempat inilah Indonesia semakin membuka asa untuk tampil di panggung tertinggi, sekaligus menjadikan nama Indonesia kian terangkat termasuk oleh FIFA. Di balik itu, kita melihat kiprah Indonesia nanti di ronde keempat mendatang. Apakah Indonesia bisa menuntaskan misi sulit ini meski dikepung oleh tim-tim Timur Tengah? Baru-baru ini AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat nanti. Jelas keputusan AFC ini langsung diprotes keras oleh semua federasi yang timnya masuk ke ronde keempat. Sebelumnya, Federasi Irak sudah lebih dulu mengajukan protes menyoal host alias tuan rumah laga round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini giliran generasi Uni Emirat Arab yang bertindak sama dengan Irak mengajukan protes. Seperti yang dilaporkan laman Emaratalium, Federasi WA pun mendesak AFC agar transparan dalam menunjuk tuan rumah putaran keempat. Jangan mentang-mentang negara Arab Saudi dan Qatar kaya raya harus seenaknya menunjuk kedua negara ini. AFC selaku induk sepak bola di Asia harus netral dalam memilih tuan rumah ronde keempat mendatang.